A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi pas kami sampai di masjid, Ustadz Hamid menyampaikan, Ustadz nanti malam ada gerhana matahari, Ustadz, kata beliau. Jadi kita bahas tentang gerhana, bolehlah Ustadz? Yalah Ustadz, kami coba ingat-ingat dulu, buka-buka lagi file-file tentang gerhana atau tentang materi-materi tentang itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya tengok berjumpalah dengan kitab hadis Sahih Bukhari di hadis yang ke-985. Anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah ibni Syu'bah qala, dia berkata, kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah gerhana matahari di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim, di hari itu juga di mana terjadi peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan Nabi, yaitu meninggalnya anak yang beliau sayang, yaitu namanya Ibrahim. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad berapa anaknya Pak? Masih ingat? Berapa orang anaknya? 7. 3 laki-laki, otomatis 4 perempuan. Yang 3 laki-laki masih ingat Pak? Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga ini dia Ibrahim. Bapak Ibu, yauma mata Ibrahim, di hari yang menyedihkan bagi Nabi ketika anaknya meninggal dunia yang bernama Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan itu la yang kasifani, takkan terjadi gerhana keduanya itu limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, tidak juga karena kehidupan seseorang, bukan karena kematian atau juga karena kelahiran kehidupan seseorang. Fa idza raaitum, apabila kamu melihat dua gerhana itu, gerhana matahari dan gerhana bulan itu, kata Nabi, fasallu, maka salatlah kamu, wada'ullah, dan banyak-banyak engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi berkata, dalam hadis yang lain, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah merupakan dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifan, dia takkan terjadi dua gerhana itu limauti ahadin wala lihayatihi, dia terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang, bukan karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Fa idza raaitum dzalika, apabila engkau melihat gerhana itu, kata Nabi, fadallah, maka berdoalah kamu kepada Allah, wa kabbiru, dan banyak-banyaklah kamu bertakbir, wa sallu, dan salatlah kamu, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dua hadis yang kita sampaikan itu Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran. Apa dianya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Ketika terjadi gerhana matahari tadi, lalu kemudian ada yang mengatakan ini terjadi karena meninggalnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Lalu kemudian dikomen oleh Nabi, ini gerhana bukan karena kematian anakku, tapi ini hanyalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita tahu Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahayanya kalau kita sok tahu. Bahaya kalau jadi orang sok tahu. Disitulah tahunya kita penting berilmu,
tahulah kita betapa pentingnya berguru, betapa pentingnya kita mencari ilmu. Apa sebab? Kalau orang berbicara tak dasar ada ilmunya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka nanti dia akan berbicara sesuka hatinya. Ramai di media sosial orang yang diberikan amanah untuk mengurus sesuatu, tapi dia tak paham akan apa yang diamanahkan kepadanya. Mengurus agama tapi tak paham agama, itu bahaya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bahaya kalau orang tak mengerti agama tapi kemudian dia berbicara tentang agama. Agama Islam, agama pendatang. Ramai di media sosial, heboh lagi, gaduh jadinya. Lalu lebih jauh lagi. Jadi kalau Islam itu sebagai agama pendatang, maka dia harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di tempat kedatangan Islam itu sendiri. Dia tak sadar. Inilah orang kalau otaknya itu berkudis, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Otak itu berkurap, banyak penyakit, akhirnya apa? Dhallu wa adhallu. Dia sesat dan kemudian dia menyesatkan orang lain. Bukankah agama Islam itu adalah agama langit? Artinya kalau dia berbicara seperti itu, semua, jangankan agama, kita ini semuanya adalah pendatang di muka bumi Allah ini. Maka hati-hati dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ini bahayanya Bapak Ibu, ketika orang tak berilmu lalu kemudian dia berbicara, berbuat di dalam yang menjadi bukan ranahnya. Serahkan sesuatu kepada orang yang ahlinya. Nabi sudah mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila suatu urusan tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah kehancuran. Dibuatlah besar-besar acara bersolawat di satu tempat, diundang juga perempuan berjoget di situ. Inilah yang akan terjadi kalau orang tak berilmu, lalu dia akan berbuat dan justru akan mendatangkan kemudaratan. Yang pertama, jangan sok tahu. Di situlah kita tahu pentingnya berguru, di situlah kita tahu pentingnya berilmu. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terjadinya gerhana matahari ataupun terjadinya gerhana bulan, merupakan kekuasaan Allah. Begitu Allah bisa berbuat apa saja yang diinginkan. Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah kalau berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan jadi. Mustahil rasanya akan terjadi banjir bandang atau banjir yang begitu besar di tengah gurun padang pasir. Tapi kalau ketika Allah sudah berkehendak, kun katalah jadi, maka kemudian negeri-negeri yang dahulunya tandus, yang tak pernah diairi oleh sungai, kemudian menjadi negeri-negeri yang penuh dengan air. Itulah banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Ada orang yang wujudnya ke dunia tanpa adanya seorang ayah. Hamba Allah yang wujudnya ke dunia tanpa adanya seorang ayah. Siapa Bapak Ibu? Nabi Isa. Ibunya ada, ayahnya tidak ada. Nabi Adam, ayahnya tak ada, ibunya juga tidak ada. Kalau kun kata Allah jadilah, maka akan jadi. Laut yang terbentang luas begitu mudahnya, pukulkan, fakulna drib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu itu ke laut wahai Musa. Akhirnya apa? Terbelahlah lautan itu. Kalau sudah Allah berkehendak, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada hewan yang keluarnya bukan melalui alam rahim induknya, tapi ada dengan sendirinya. Mana dia? Setidaknya kan ada dua. Mana dianya? Onta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh, keluarnya kan bukan dari rahim induknya, tapi keluarnya dari celah-celah batu. Yang kedua apa? Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian Allah ganti dengan seekor kibas, dengan seekor kambing, dengan seekor domba. Itulah kekuasaan Allah. Mudah bagi Allah. Mustahil rasanya bulan dan matahari itu bertemu. Mustahil menurut kita, tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Allah Maha berkuasa. Betapa lemahnya kita. Terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah,
Hadis ini mengingatkan kepada kita adanya amal soleh yang mesti kita lakukan, yang sangat dianjurkan ketika terjadinya gerhana matahari kah ataupun gerhana bulan. Dari hadis di sini dapat kita ambil, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa dianya amal soleh yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, fada'ullah, banyak-banyaklah kita berdoa. Mintalah apa yang ingin kita minta kepada Allah. Setidaknya kita minta jangan sampai di balik gerhana ini kemudian datang musibah, malapetaka, bencana. Kalau Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat langit mulai kelam, banyak awan hitam, itu Nabi biasanya bolak-balik keluar masuk ke dalam rumahnya, sehingga di dalam satu riwayat kita baca Nabi sampai pingsan dia. Kenapa Nabi sangat takut ketika melihat awan? Karena dia khawatir jangan-jangan yang turun itu bukanlah hujan rahmat, tapi takut Nabi jangan-jangan yang turun itu adalah hujan azab. Umat Nabi Lut dengan hujan juga, umat Nabi Syuaib dengan hujan juga, umat Nabi Nuh melalui hujan juga. Makanya Nabi Muhammad takut akan melihat hal-hal seperti itu. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga di balik gerhana nanti yang Allah berikan adalah kebaikan demi kebaikan. Allah jauhkan kita dari keburukan. Itu contoh di antara doa yang bisa kita minta kepada Allah. Dan yang lainnya, ingin dimintakan rezekinya kah, ingin Allah berikan pekerjaan yang layak kah, ingin diberikan pasangan hidup kah, yang nak mau tambah 1, 2, 3 lagi pun tak masalah, mintalah kepada Allah. Disuruh oleh Nabi, fada'ullah, banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wakabbiru, dan banyak-banyaklah kamu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian yang ketiga kata Nabi, wasallu, dan sholatlah kamu. Maksudnya di sini sholat gerhana bulan. Dan yang terakhir kata Nabi, watasaddaqu, dan bersedekahlah kamu. Jadi 4 amalnya Bapak Ibu. Yang pertama tadi berdoa, banyak berdoa. Yang kedua kita banyak-banyak bertakbir. Yang ketiga kita laksanakan sholat gerhana bulan. Dan kemudian yang keempat, banyak-banyaklah kita bersedekah. Ditutup oleh Nabi dengan sedekah. Kenapa? Karena di antara amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah itu adalah sedekah. Apa keutamaan sedekah? Sedekah dapat menggugurkan kesalahan. Sedekah dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedekah nanti kemudian akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu menuju sorga Rabbmu, yang sorga itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang layak disebut sebagai hamba yang bertakwa, layak dimasukkan ke dalam sorga, layak diampunkan, digugurkan dosa-dosanya? Yang pertama, Allah mengatakan bukanlah orang yang sholat, tapi Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu mereka-mereka yang mau bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketika kita mampu melakukan yang keempat ini, banyak kita berdoa, banyak kita bertakbir, kita tegakkan sholat gerhana, kemudian kita bersedekah, mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat bisa kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.